Kita bersyukur kita boleh memasuki hari pertama di bulan Juni. Berarti kita udah memasuki pertengahan tahun gitu ya. Kita bersyukur pemeliharaan Tuhan dan kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal 10 ayat 17 sampai 27. Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayat 27. Mari Bapak Ibu memperhatikannya. Saya sudah menampilkan dalam TB2. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bapak Ibu boleh mengikuti melalui teks yang ada di screen kita. Markus 10 ayat 17 sampai 27, demikian firman Tuhan. Pada waktu Yesus meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Yesus memandang dia dan mengasihinya lalu berkata kepadanya, "Hanya satu kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Karena perkataan itu mukanya muram, lalu ia pergi dengan sedih sebab banyak harta miliknya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepadanya, "Alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Namun Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin tercengang dan berkata seorang kepada yang lain, "Jadi siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi tidak demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam hidup kita. Ibu Bapak dikasih oleh Tuhan, apakah kenal dengan tokoh ini? Ada yang tahu namanya? Aduh, siapa ya gitu ya. Saya tahu toko ini ya. Tapi setidaknya Bapak Ibu pasti kenal dari mana asalnya ini ya. Dari mana? Korea. Semua bilang Korea. Berarti pencinta drakor, penggemar K-pop gitu ya. Banyak begitu ya di Indonesia begitu ya. Usianya masih muda. Dia seorang anggota K-pop yang terkenal. Ada yang berminat kenalan dengan dia? Mungkin yang punya anak begitu ya, yang belum punya pasangan begitu ya. Boleh dong Pak kenalkan begitu ya. Ya, namanya adalah Jong Hyun. Dia anggota SHINee begitu ya. Tapi Bapak Ibu yang pengen kenalan, maaf tidak bisa. Kenapa? Dia sudah almarhum saudara sekalian ya. Usianya 27 tahun tapi sudah almarhum. Dan konon kabarnya dia itu melakukan suicide, bunuh diri begitu ya. Usia masih muda, kaya, terkenal. Kemudian satu sekali dia konser pernah ke Jakarta. Kemudian dia itu penggemarnya itu saking antusiasnya gitu, akhirnya dia terjatuh sehingga akhirnya mengalami sedikit kecelakaan begitu ya. Digemari ribuan anak-anak muda saudara sekalian. Kaya, terkenal, sukses begitu ya, banyak harta, fansnya luar biasa. Tetapi tetap dia mengalami yang namanya kekosongan dalam dirinya. Di balik suksesnya dia justru merasakan kosong, merasakan depresi, tuntutan dari berbagai
perusahaan entertain yang menaungi grup dia, kemudian harus begini, harus begitu. Kemudian dia merasa kesepian di antara sekian banyak orang yang menggemari dia. Ternyata dia merasa kosong, kesepian dan depresi, dan lama-kelamaan akhirnya dia memutuskan untuk suicide, bunuh diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak anak-anak muda kita kemudian yang mencari kekayaan, popularitas, dan sebagainya. Tetapi jangan-jangan juga mengalami hal yang sama. Ada suatu kekosongan dalam dirinya. Ibu Bapak dikasihi oleh Tuhan, seperti Jong Hyun ini, maka kisah di Alkitab kita bisa melihat juga ada seorang pemuda datang menemui Yesus. Dia bukan datang dengan jalan biasa, dia bahkan berlari-lari, kemudian dia bersujud, kemudian dia bertanya kepada Yesus, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Anak muda ini kalau kita lihat di dalam Lukas, dia seorang pemimpin atau pejabat agama. Jadi bukan orang sembarangan, saudara sekalian. Dia adalah seorang yang kaya raya, karena kita membaca bahwa banyak sekali hartanya. Dan dia adalah seorang yang bermoral tinggi, yang saleh. Ketika Tuhan mengatakan, kamu tentu tahu jangan membunuh, berzina, mencuri, mengucapkan saksi dusta, kemudian hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan dia mengatakan bahwa semuanya itu sudah aku lakukan sejak masa muda. Jadi ibu bapak sekalian, ini adalah anak muda yang ideal untuk dijadikan menantu. Jadi kalau Bapak Ibu yang cari menantu untuk anaknya begitu ya, pacar, wah pasti carinya satu, cinta Tuhan, wah saleh, moral tinggi, kemudian ini kaya raya begitu ya, untuk mengubah nasib gitu ya, mengubah jalan hidup katanya gitu. Jadi ini adalah anak muda yang sangat-sangat ideal sekali Bapak Ibu sekalian, jadi pacar, jadi menantu. Tetapi dia tetap merasakan suatu kekosongan dalam hidupnya ketika dia bertanya kepada Yesus, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan kekosongan jiwa itu terus dia bertanya-tanya saudara sekalian. Bukankah dia sudah melakukan berbagai hukum Taurat saudara sekalian? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan menipu. Dia sudah melakukan semuanya itu. Dia sudah menghormati ayahnya dan ibunya. Tapi tetap berkaitan dengan hidup kekal, dia merasa kosong. Dia merasa bahwa ada sesuatu loh yang harus dilakukan untuk mendapatkan itu. Berbicara tentang hidup kekal, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam konteks masyarakat Yahudi mengajarkan bahwa hidup kekal itu berarti bukan hanya mengacu suatu dunia yang akan datang, tetapi mereka juga sudah memikirkan bahwa kualitas hidup yang dipenuhi berkat Tuhan zaman sekarang dan kemudian akan berlanjut di dalam kehidupan yang kekal nantinya, akan berlanjut dalam dunia yang akan datang. Ini pemahaman konteks orang Yahudi. Sehingga anak muda ini mulai memikirkan bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal itu. Dia sudah diberkati Tuhan luar biasa saat ini di tengah-tengah dunia. Tetapi dia gamang, tidak tahu, tidak mendapatkan kepastian, tidak mendapatkan garansi bagaimana dia mendapatkan hidup yang kekal tersebut. Dan keberlanjutan keberkatan Allah itu di dalam hidup yang akan datang. Dia merasa bimbang saudara sekalian, dia merasa galau. Dan di sanalah kemudian dia memikirkan ada yang harus dilakukan, tapi apa itu? Dan dia tidak menemukannya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seorang teolog Blaise Pascal kemudian mengatakan bahwa ada kekosongan di dalam diri manusia yang dibentuk Allah, yang ada pada dalam setiap hati manusia, yang tidak dapat dipuaskan dengan apapun yang diciptakan kecuali oleh Sang Pencipta, Allah Sang Pencipta yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Jadi tanpa memandang agama, tanpa memandang usia, status saudara sekalian, tetap di dalam diri kita ada bagian
part di dalam hati kita yang hanya bisa diisi oleh Allah Sang Pencipta, diisi oleh kasih-Nya, diisi oleh karya salib Yesus Kristus, sehingga kita mempunyai suatu kepenuhan hidup. Dan kalau seseorang tidak berjumpa dengan Yesus, tetap dia akan merasakan ada kekosongan di dalam dirinya. Dan itu yang dirasakan oleh seorang anak muda tersebut. Kalau kita lihat anak-anak muda kita zaman sekarang begitu yang sibuk dengan medsos, sibuk dengan popularitas, begitu ya, mencari prestasi dan sebagainya. Tetapi anak muda yang di Alkitab ini sudah mencapai semuanya itu yang didambakan seorang anak muda. Tetapi dia tetap merasakan ada sesuatu yang kosong, yang perlu dilakukan untuk mendapatkan garansi hidup berlanjutan, hidup yang kekal tersebut. Bagi dia, keselamatan hidup kekal itu harus diupayakan dari sekarang. Ada hal dilakukan untuk membuat nantinya hidup kekal itu pasti akan diperoleh. Tapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian Yesus berkata kepada anak muda ini, engkau tentu mengetahui semua hal tersebut. Dan kemudian anak muda ini berkata, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini suatu hal yang sungguh-sungguh luar biasa, kesaksian dia, kesalehan dia. Tetapi semua yang telah dilakukannya itu tidak membuat Yesus terpesona, terkesima saudara sekalian. Ataupun Yesus mengatakan, wah hebat sekali engkau anak muda. Enggak, malah Yesus memandang dia dan mengasihi dia. Karena Yesus tahu bahwa ada sesuatu yang harus dibereskan dalam hidup anak muda tersebut. Kemudian kita bisa melihat Yesus kemudian berkata, hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah hartamu, bagikanlah kepada orang miskin, datang kemari dan ikut aku. Dan Yesus melihat persoalan inti dari anak muda ini adalah kelekatan hatinya pada hartanya yang sangat banyak saudara sekalian. Kelekatan hatinya yang sangat banyak. Dan akhirnya dia pergi dengan mukanya yang muram. Hatinya sedih karena dicatat bahwa hartanya itu sangat banyak. Great wealth. Dia itu punya kesejahteraan, kekayaan yang great, yang besar begitu. Dan itu membuat dia pergi dengan mukanya muram dan hatinya sedih. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, bagi anak muda ini harta adalah segala-galanya. Bagi anak mudanya tanpa harta dia tidak menjadi apa-apa. Dan dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi dan tidak ada lagi yang dibanggakan. Dan dia bukan siapa-siapa lagi. Dan ketika harta dimilikinya itu, dia tidak sadar bahwa itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mendapatkan hidup yang kekal. Harta itu menjadi penghalang dia untuk mendapatkan surga dari Allah. Dan harta itu membenamkan dirinya dalam lumpur kehampaan. Dan tidak bisa melihat tangan Allah yang penuh kasih yang mencoba menarik dia keluar dari lumpur tersebut. Ya, kelekatan hatinya pada harta itu membuat dirinya demikian. Membuat dia berpikir bahwa dia bisa melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Dengan hartanya sendiri untuk mendapatkan hidup kekal dan keselamatan. Bapak Ibu sekalian, saya memberikan judul tema khotbah saya adalah ketika harta tanda kutip menghalangi surga. Bagi anak muda ini persoalannya kelekatan hatinya pada harta itu membuat penghalang dia untuk mendapatkan surga. Percaya kepada Yesus Kristus. Nah, bagi kita zaman sekarang apa Bapak Ibu sekalian? Bagi tiap-tiap orang mungkin berbeda saudara sekalian. Zaman sekarang ini AI itu, Bapak Ibu sekalian, AI begini, lama-lama AI itu menjadi menggantikan posisi Allah. Dan kemudian anak-anak kita ke depannya dengan teknologi ChatGPT, AI dan macam-macam lainnya begitu ya, membuat anak-anak kita itu lama-lama itu jarang akan bertanya-tanya kepada kita. Dia akan bertanya ke mana? ChatGPT. Curhatnya kemana? ChatGPT. Kalau dulu orang mengatakan Mbah Google tuh mbah yang maha tahu begitu ya. Mbah Google sekarang udah kalah. ChatGPT ini lebih keren begitu ya. Dia bisa mengkompilasi, menggabungkan semua sumber-sumber yang ada, memberikan saran pada seseorang gitu. Lama-lama anak-anak kita itu konsultasinya bukan ke kita tapi ke ChatGPT.
Kadang saya pikir dalam dunia pendidikan ya, guru itu memberi tugas kepada anak-anak sekolah ya. Lama-lama ngapain diberikan tugas kepada anak-anak sekolah ya? Oh, supaya anak-anak itu bisa mengerti, mengerjakan. Yang ngerjain siapa? ChatGPT begitu ya. Soal matematika nggak tahu, di foto aja. Kirim ke ChatGPT. Tolong selesaikan cara kerja bagaimana. Selesai saudara sekalian. Ya, tantangan bagi pendidik semakin lemah semakin tinggi begitu ya. Jadi lama-lama jangan-jangan AI itu kemudian menjadi berhala di dalam hidup kita. Hati kita melekat pada AI tersebut dan lama-lama menggeser Allah di dalam hidup kita. Ada juga kemudian mengatakan self-idolatry, yaitu pandangan mata yang saya berikan dua itu. Lama-lama orang itu menganggap bahwa dirinya itu yang berpusat pada dirinya yang terutama harus dipikirkan. Ada seorang yang oplas di Korea Selatan menghabiskan jutaan dolar Amerika demi untuk operasi. Hidungnya dimancungin, dagunya dipanjangin dikit gitu ya. Dibikin agak tirus begitu ya. Jutaan dolar Bapak Ibu sekalian. Lama-lama kekaguman akan diri itulah kemudian menjadi harta yang dibangga-banggakannya begitu ya. Sehingga bisa menghalangi dia untuk mengerti bagaimana dia harus hidup di tengah dunia ini. Ada juga satu kalimat kalau Bapak Ibu lihat ini apa? Harta yang paling berharga apa? Harta yang paling berharga apa? Keluarga begitu ya. Ada lagunya juga tuh, harta yang paling berharga keluarga. Saya pikir itu keliru saudara sekalian ya. Harta yang paling berharga keluarga. Anak yang kita bangga-banggakan. Seorang bapak kemudian calling saya kemudian dia ngomel-ngomel. Dia punya 4 anak disekolahkan di Singapura. 3 orang anak disekolahkan di Singapura. Tidak ada yang mau tahu sama dia. Sekarang anak udah pergi semua. Tinggal dia sakit-sakitan. Kemudian saya bilang hubungilah anak. Enggak, dia malah bicara kotor terhadap anaknya begitu ya. Gak ada yang mau peduli sama dia gitu ya. Padahal saya sekolahkan dia itu tinggi-tinggi ke Singapura. Tapi satu pun gak ada yang mau peduli. Saudara sekalian, kalau kita katakan harta yang paling berharga keluarga, salah besar. Harta yang paling berharga itu Yesus Kristus saudara sekalian. Keselamatan yang telah diberikan Yesus di dalam hidup kita. Tetapi keluarga Tuhan anugerahkan bagi kita untuk kita bisa hidup bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak hal lain Bapak Ibu sekalian. Baik itu sosial media, sport, ataupun hobi kita untuk makan dan sebagainya. Bisa saya mengatakan menjadi idol berhala yang menggantikan posisi Allah. Hati kita begitu terlekat kepada benda atau kepada sesuatu itu sehingga itu menghalangi kita untuk memahami mendapatkan surga atau memahami bagaimana seharusnya kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Terus bagaimana solusinya? Yesus kemudian berkata kepada anak muda ini, pergilah jual hartamu, berikan kepada orang miskin. Yesus mengatakan bebaskan kelekatan hatimu kepada harta tersebut. Tetapi kita bisa melihat bahwa anak muda itu gak bisa saudara sekalian. Ketika Yesus mengatakan datang kemari ikutlah aku. Sebenarnya ini bagian dari apa yang Yesus katakan dalam Markus 8 ayat 34. Yesus berkata setiap orang yang mau mengikut aku. Dia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya dan mengikut aku. Ada banyak orang-orang percaya yang kemudian mau ikut Tuhan karena merasa akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kalau ikut Tuhan itu akan dijadikan kepala bukan ekor. Kalau ikut Tuhan itu pasti akan disembuhkan. Tetapi Yesus sendiri mengatakan bahwa siapa yang mau mengikut aku dengan sungguh-sungguh menjadi muridku. Dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Yesus ingin mengajarkan kepada anak muda ini, lepaskan hartamu, sangkal kebergantungan dirimu pada harta tersebut. Datang kemari, ikut aku. Tetapi anak muda ini pergi dengan suatu perasaan yang sangat sedih sekali, mukanya muram. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kenyataan yang ada di dalam diri kita. Belum habis ketika murid-muridnya mendengar demikian kaget. Wah, kemudian apalagi Yesus berkata alangkah sukarnya orang memiliki banyak harta untuk masuk dalam kerajaan Allah.
Makanya murid-murid kemudian mengatakan, kalau begitu siapa yang bisa masuk? Atau dalam arti kata mustahil orang kaya tersebut bisa masuk ke surga. Tetapi Yesus kemudian mengatakan bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi tidak demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah. Di sini kita bisa belajar bahwa hidup kekal, keselamatan itu semata-mata adalah anugerah dari Allah. Dan Allah memungkinkan semuanya itu bisa terjadi. Walaupun menurut pandangan kita itu nggak mungkin. Tetapi Allah mengatakan itu mungkin terjadi ketika Allah beranugerah pada manusia. Tidak mengandalkan hartanya, tidak mengandalkan perbuatan baiknya, tidak mengandalkan usahanya. Tetapi semata-mata mengandalkan anugerah dari Allah. Melalui kalimat ini kita diingatkan sekali lagi bahwa bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dan Allah memberikan anugerahnya kepada setiap orang yang mau datang kepadanya. Yang benar-benar mengandalkan Dia untuk mendapatkan keselamatan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, Efesus 2:8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Seandainya anak muda ini saudara sekalian, Tuhan approve dia atau Tuhan izinkan dia untuk mendapatkan hidup kekal. Maka anak muda ini bisa saja berkata, ya, aku telah melakukan semuanya ini, aku pantas untuk masuk ke surga. Akhirnya surga akan dipenuhi dengan orang yang sombong, yang merasa diri pantas untuk masuk dalam kerajaan surga. Lupa bahwa setiap manusia itu statusnya berdosa dan diperbudak oleh dosa. Dan hanya Yesus yang bisa membebaskan manusia dari perbudakan dosa tersebut. Melalui ayat ini kita juga bisa belajar bahwa ingatlah bahwa hidup kekal itu tidak dapat diupayakan melalui perbuatan baik kita. Jadi semata-mata hidup kekal itu diberikan kepada kita anugerah melalui karya-karya di atas kayu salib. Dan tidak mungkin hidup kekal itu dengan usaha manusia sekeras apapun dilakukan. Baik itu memberikan sumbangan ke berbagai panti asuhan dan sebagainya demi tujuannya untuk mendapat hidup kekal. Tidak mungkin di-approve, disetujui oleh Allah. Karena akan mendatangkan penghuni-penghuni surga yang akan sombong dan mengatakan aku pantas untuk masuk dalam kerajaan surga. Sekali lagi dikatakan bahwa kita itu memperoleh hidup kekal itu semata-mata anugerah dari Allah. Gak ada yang bisa kita banggakan. Kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan tersebut. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, ingat sekali lagi, bagi anak muda ini kelekatannya pada harta. Setelah mendengarkan firman Tuhan ini, saya bukan mengatakan jemaat sekalian pulang ke rumah bawa harta, jual semuanya begitu ya. Tidak begitu maksudnya. Karena konteksnya ini untuk anak muda yang hatinya lekat pada harta. Oleh karena itu mari kita refleksikan apa yang menjadi kelekatan hati kita pada sesuatu di dalam hidup kita. Pada akhirnya hati kita itu sangat menentukan apa yang kita kasihi, sangat menentukan bagaimana kita berespon di dalam hidup kita, bagaimana kita mencurahkan perhatian kita. Kalau kita sangat lekat pada anak kita dalam arti kata sangat mengagungkan anak kita mencurahkan seluruh perhatian kita, waktu kita, pemikiran kita demi anak kita. Suatu saat mungkin saudara akan kecewa. Tetapi kalau saudara mencurahkan perhatian saudara, didikan saudara pada anak supaya dia mencintai Tuhan, ada anugerah Tuhan yang turun atas kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menyelesaikan kelekatan hati kita pada sesuatu yang berbeda dari anak muda tersebut mungkin di dalam kelekatan kita. Maka kita harus menggantikan berhala tersebut. Kita harus menggantikan kelekatan kita itu dengan sesuatu yang bernama Injil atau kasih karunia atau kabar baik. Yaitu Allah memberikan anugerah itu di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam praktisnya Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah keluarga, bagaimana kita memandang keluarga kita?
Bapak, hari lalu kami wedding anniversary, kemudian saya mengatakan kepada anak-anak saya, ingat ya Papa, Aina, Caleb, kalian ini ada karena Mami Dedi itu bisa ketemu dan kemudian menikah gitu ya. Tapi setelah itu saya pikir-pikir gitu ya, ada orang yang menikah tapi nggak punya anak. Jadi harus disadari bahwa anugerah Tuhanlah yang memampukan, yang mengadakan, yang membuat kita itu bisa memiliki anak. Jadi ingat, bukan semata-mata karena usaha kita saudara sekalian ya, tapi anugerah Tuhan. Karena ada orang yang berusaha untuk punya anak, gak dapat-dapat. Bayar tabung berapa kali dicoba juga gak dapat-dapat. Gitu ya. Jadi ingat, anugerah anak-anak dalam keluarga kita itu juga anugerah dari Tuhan. Nah, di dalam hal ekonomi Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah saudara lekat hatinya dengan harta dan terus kita berusaha untuk mencari, ataupun di dalam situasi ekonomi yang saat ini demikian, bagaimana kita memandang kelekatan kita kepada harta? Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa bertahan dalam keadaan ekonomi yang katanya memburuk dan sebagainya begitu, ingat, ataupun sebagian orang malahan meningkat saudara sekalian di tengah-tengah situasi yang ada. Ingat, itu juga adalah anugerah dari Tuhan. Tapi ingat, anugerah yang Tuhan berikan jangan pernah disia-siakan. Dan Tuhan inginkan anugerah tersebut bisa mencukupkan orang yang kekurangan. Bisa mensupport orang lain. Dalam hal relasi Bapak Ibu sekalian, ingat bahwa di dalam hal relasi ada banyak konflik terjadi. Jangan sampai akhirnya akar pahit di dalam diri kita itu kita pertahankan. Dan akhirnya akar pahit itu yang hati kita lekat kepada kepahitan tersebut. Sehingga akhirnya kita itu membenci seseorang. Kita tidak suka dengan seseorang begitu ya. Karena akar pahit itu akan merusak banyak relasi di dalam hidup kita. Cara bersihkannya adalah ampunilah dia begitu. Ingatlah anugerah Allah yang telah turun atas kita, maka kita berikanlah anugerah pengampunan kepada orang lain. Nanti kita akan sakramen perjamuan kudus, salah satu maknanya demikian Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa kita sudah diampuni oleh Kristus, maka kita pun harus, bukan mudah-mudahan bisa mengampuni, enggak. Harus belajar untuk mengampuni, berjuang mengampuni dengan sungguh-sungguh orang yang mungkin melukai hidup kita. Dan di dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat bagaimana Paulus berusaha juga berjuang, dan Paulus juga menyadari bahwa kebanggaan prestasi dalam pelayanan itu bisa terjadi pada dirinya. Bisa membanggakan, tetapi Paulus berjuang dan dia terus mengatakan semuanya ini karena anugerah dari Tuhan. Kalau aku bisa bekerja lebih keras itu juga adalah anugerah dari Tuhan. Semata, bukan karena aku. Ada hal yang menarik Bapak Ibu sekalian. Petrus yang ketika dalam pelayanan dia kemudian mengatakan begini, 1 Korintus 2 ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Permisi tanya, kalau kita berkomunikasi dengan saudara seiman kita ngobrol tentang apa ya? Gimana usaha lu? Nah, gimana anak lu? Kita tanya begitu ya, itu baik gitu ya, gak apa-apa. Tapi jangan lupa kita tanya juga, gimana relasi dengan Kristus saat ini? Nah, itu akan lain ceritanya Bapak Ibu sekalian ya. Akan berbeda ceritanya begitu ya. Dan itulah yang Petrus terapkan di dalam pelayanan dia saudara sekalian. Dimanapun dia ketemu dengan orang, pokoknya dia ingin bagaimana orang itu bisa berrelasi dengan Kristus. Semakin lama semakin dekat dengan Kristus. Semakin lama semakin dekat dengan Kristus. Dan di sanalah dia berjuang agar orang tersebut tidak mengidolakan dirinya, tidak semakin lama semakin dekat dengan dia, semakin lama semakin memuja dia, semakin mengagung-agungkan dia. Tidak saudara sekalian. Di dalam pelayanan kita harus membawa orang tersebut semakin lama semakin dekat dengan Kristus di dalam hidupnya. Inilah beberapa aplikasi praktis dan marilah kita merefleksikan di dalam hidup kita dan kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan mengikuti sakramen perjamuan kudus.
Biarlah kami juga berjuang membereskan kelekatan hati kami pada sesuatu, apakah itu prestasi, kebanggaan diri, harta, apakah keluarga, anak, istri, atau hobi, atau sebagainya ya Tuhan. Dan biarlah kami kembali belajar untuk menggantikannya dengan Injil kabar baik, menggantikannya dengan anugerah Tuhan. Dan biarlah anugerah Tuhan itu yang terus menguasai hidup kami, pemikiran kami Tuhan, sehingga tercermin dalam sikap dan perbuatan kami yang senang memberikan anugerah pengampunan pada orang yang bersalah kepada kami. Tolong kami ya Tuhan. Kami akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kiranya kami mendapatkan anugerah dari Tuhan untuk memulihkan hidup kami kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.